Halo, kembali lagi di Game Media Channel bersama kakak Kare. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang listrik statis. Jadi ada dua kata, ada listrik dan statis. Listrik identik dengan muatan, sedangkan statis itu identik dengan diam. Berarti listrik statis adalah muatan yang diam atau tidak mengalir. Nah, bahasan apa saja sih yang ada di listrik statis? Yang pertama, kita bakal bagi menjadi dua besaran. Ada yang merupakan besaran vektor, yaitu dia punya arah dan nilai. Kemudian ada yang masuk ke dalam besaran skalar, di mana dia hanya punya nilai saja. Nah, yang masuk ke dalam besaran vektor ada dua. Yang pertama adalah gaya Coulomb dan kuat medan. Sedangkan yang masuk ke besaran skalar juga ada dua. Yang pertama energi potensial listrik dan potensial listrik. Nah, kemudian selain itu kita juga belajar tentang bola konduktor atau bola yang bermuatan listrik. Dan yang terakhir kita belajar kapasitor yang fungsinya untuk menyimpan atau cadangan muatan atau cadangan arus. Nah, untuk lebih detailnya silakan kalian pelajari pembahasan berikut. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Nah, kali ini kita akan membahas tentang listrik statis ya. Ada dua kata, ada listrik dan statis ya. Nah, apa tuh maksud dari listrik dan statis ya? Kalau kita jabarkan listrik ya dan kata-kata statis itu ada dua kata ya. Listrik itu adalah identik dengan adanya muatan ya. Muatan, oke. Sedangkan statis itu artinya diam ya. Dalam artian diam itu dia tidak mengalir ya, berbeda dengan listrik dinamis, dia mengalir. Statis ini diam. Nah, untuk pembahasan listrik statis nanti kita bagi dua dulu ya. Jadi ada yang masuk ke dalam yang pertama. Ini adalah besaran vektor. Nah, apa sih besaran vektor itu? Vektor itu dia punya nilai dan punya arah. Kalau ada vektor berarti ada skalar. Nah, kita bahas yang vektor dulu. Artinya dia selain punya nilai, dia punya arah. Nah, lantas apa saja yang masuk ke dalam besaran vektor ini? Ya. Nah, yang termasuk ke dalam besaran vektor adalah ini. Ya. Oke, coba teman-teman lihat dulu di sini. Yang pertama ya adalah gaya Coulomb atau gaya listrik ya. Ini rumusnya cukup simpel ya cara menghafalnya. Kakiku retak-retak. K Q1 Q2 per R kuadrat ya. Dimana nanti ada keterangannya di sini ya. K-nya itu adalah tetapan ini ya. 9 kali 10 pangkat 9 atau bisa juga ditulis 1 per 4 pi epsilon kayak gini ya. Nah, sekarang yang kedua adalah kuat medan ya. Jadi ada dua tuh yang masuk ke dalam besaran vektor. Yang pertama adalah gaya Coulomb, yang kedua adalah kuat medan. Nah, untuk kuat medan sendiri di sini ada perbedaan sedikit dengan gaya Coulomb ya, dimana Q-nya cuma ada satu, jadi kaki retak-retak. Kalau yang ini kakiku retak-retak ya. Jadi muatannya ada dua nih. Q itu muatan ya. Ini muatan ya. Jadi sedangkan R-nya itu adalah jarak antara kedua muatan atau jarak dari titik ke medan ya gitu. Ini coba perhatikan jadi perbedaannya hanya sedikit. Nah, kalau dibuat suatu hubungan antara gaya dengan medan, gimana sih hubungannya? Nah, hubungannya adalah F sama dengan E dikalikan dengan Q ya. Karena kalau medan ini E, kalau kita kalikan lagi dengan Q ya, itu akan menghasilkan F atau gaya Coulomb ya. Jadi ini kalau kita kalikan akan menghasilkan gaya Coulomb ya. Ini hubungannya. Nah, ini sini ada keterangannya ya. Ini satuannya gaya adalah Newton, kuat medan adalah Newton per Coulomb, muatan adalah Coulomb dan jarak adalah meter ya. Dan ingat K-nya itu adalah tetapan ya. 9 kali 10 pangkat 9 atau 1 per 4 pi epsilon ya. Nah, untuk mengerjakan yang besaran vektor kita harus tahu dulu interaksi ya. Jadi nanti ada tuh interaksi ya, interaksi antara muatan-muatan ya. Nah, gimana nih interaksi antara muatan? Jadi nanti muatan itu ya, ini kita kasih tanda biru nih. Jadi muatan itu kita bagi dua ya, ada yang positif, ada yang negatif ya. Nah, interaksinya gimana? Kalau positif sama positif, itu nanti interaksinya bakal tolak-menolak ya. Kayak gitu. Jadi kalau sejenis lah gitu ya. Kalau sejenis dia bakal tolak-menolak. Tapi kalau dia berlawanan jenis, nah ini akan tarik
menarik ya. Begitupun dengan negatif dengan negatif, berarti dia kan sejenis. Nah kalau sejenis pasti interaksinya akan saling menolak ya. Kayak gitu ya cara memahami dari interaksi daripada besaran vektor ya. Kita kasih kotak. Jadi kalau sejenis tolak menolak, ingat aja. Tapi kalau misalkan dia berlawanan jenis, dia akan saling tarik menarik ya. Sekarang kita akan kasih contoh soalnya ya. Kita akan kasih contoh soalnya. Jadi untuk tipe pengerjaannya bakal sama aja ya. Untuk gaya kolom sama medan ini bakal sama. Nah tapi nanti untuk mengerjakan soal tipe medan, karena dia muatannya cuma satu. Nah yang muatan satu lagi, nanti dimisalkan saja atau si medannya kita misalkan sebagai muatan positif ya. Supaya nanti kita mudah dalam menentukan interaksi daripada gaya ataupun medannya ya. Gitu. Interaksi antar muatannya. Jadi ingat kuat medannya nanti disimbolkan saja sebagai muatan positif ya. Nah untuk contoh soalnya nanti ada beberapa tipe. Nah kita akan masuk ke tipe yang pertama dulu ya. Jadi contoh soal tipe pertama. Oke, di sini sudah ada tipe yang pertama ya contoh soalnya. Ini sejajar ya. Jadi tipenya seperti ini. Perhatikan ada ketiga muatan yang sejajar ya. Bisa jadi 4 muatan, bisa jadi 5 muatan, bisa jadi 2 muatan. Tergantung ada berapa muatannya. Yang penting dia sejajar. Sekarang kita fokus ke pertanyaannya ya. Pertanyaannya ada berapakah gaya pada muatan C? Berarti kita harus fokus terhadap si muatan C ya. Kita tandain dulu si muatan C-nya, kita kasih kotak. Kita fokus ke sini. Nah, perhatikan muatan C ini ada berapa interaksi sih? Ternyata ada 2. Yang pertama dengan yang A, yang kedua dengan yang B. Nah, gimana nih interaksinya? C dengan A, lihat positif ketemu positif. C-nya bakal kemana sih dia? Dia kan positif, ketemu sama positif. Lah, sejenis. Dia bakalan nolak. Berarti ini adalah interaksi gaya C terhadap si A ya. Nah sekarang C terhadap B. Dia positif ketemu negatif. Oh bakal ketarik ya. Karena berbeda jenis ya. Ini F, C, B. Jadi kita fokus ke si C-nya ya. Ada 2 interaksi. Yang pertama C dengan A. Yang kedua C dengan B. Nah lalu tinggal kita hitung. Berapa nih FCA sama FCB-nya. Nah FCA. Ya udah masukin ke rumus gaya tadi ya. Apa nih? Kakiku retak-retak ya. Rumusnya kakiku retak-retak. Nah, masukin K-nya langsung. K-nya kan tetapan ya. 9 kali 10 pangkat 9. Langsung aja masukin 9 kali 10 pangkat 9. Dikali Ki C ya. Sama Ki A. Ki C-nya berapa di sini? 8. Ingat kalau di vektor nanti positif negatifnya. Nggak usah dimasukin ya. Jadi angkanya aja. Nah tapi di sini satuannya masih ada mikro. Harusnya kan dia kolom kan. Kalau ada mikro langsung aja kamu tambahin di belakangnya. Kali 10 pangkat min 6 ya. Gitu cara cepetnya ya. Ini masalah konversi saja ya. Nah sekarang muatan yang A nya berapa? 4. Nah, berarti 4 kali 10 pangkat min 6. Kemudian kita bagi dengan jarak. Jaraknya adalah C dengan A, perhatikan. Itu adalah 3 ditambah 5 ya. Berarti jadi berapa? 3 tambah 5 itu. Sorry ini 3 atau 5 nih. Ini maksud daripada soalnya ya. Maksud daripada soalnya itu adalah 5-nya itu dari sini sampai sini ya. Jadi belum ini penyimpanannya salah, harusnya 5-nya dari sini ke sini. Sudah sama aja ya. Cuman ini kalau di soal tadi harusnya 5-nya dari A ke C 5 gitu. Cuman salah penulisan. Ya. Atau kalau misalkan kita mau mengikuti yang ada di sini pun nggak masalah ya. Berarti kalau misalkan kita mau mengikuti yang di sini ya udah ini 3 ini 5. Ya tambahin aja berarti 8 gitu. Tapi ingat ya, harus dikuadratkan ya gitu. Karena tadi di sini rumusnya adalah R kuadrat ya untuk gaya. Nah, udah tinggal kita hitung berarti ini kita ambil dulu angka depannya ya. 9, 8, 4 kali 10 pangkat berapa? 9 dikurangi 6, 3. 3 dikurangi 6, min 3 ya. Nah, kemudian kita bagi dengan 8 kuadrat. 8 dikali 8 ya. Jadi berapa nih? 8-nya kita coret 1. 9 dikali 4 itu 36 ya. Atau kita perkecil deh, ini sama ini jadi 2 ya. Jadi 9 per 2. 9 per 2 kali 10 pangkat minus 3 Newton. Arahnya kemana tadi? FCA. Dia ke kanan ya. Oke. Kita tulis dulu arahnya. Gayanya bakal ke kanan ya. Nah sekarang kita cari FC dengan B. Ya sama. Nah, ini QC nya tadi 8 kali 10 pangkat min 6 ya. Nah QB nya berapa? QB. Perhatikan QB di sini adalah minus 2. Nah kamu cukup ambil angkanya saja ya. Pokoknya kalau di besaran vektor, minusnya jangan masuk ke rumus ya. Angkanya aja. 2 kali 10 pangkat min 6 ya.
dibagi dengan jaraknya. Jarak C dengan B ini cuma 3 meter ya. Nah, kita kuadratkan aja langsung 3 kuadrat. Sehingga kan, nah ini kita taruh angka depannya ya, 9, 8, sama 2 ya. Sama atasnya minus 3. Nah kemudian bawahnya jadi 9 ya kalau dikuadratkan. Kemudian habis ini kita coret aja 9 ya. Kita coret. Ini tinggal tersisa apa? Betul lah, 8 kali 2 berarti 16 kali 10 pangkat minus 3 Newton. Arahnya mana? Ke kiri. Nah, karena ini berbeda arah, kita bakal resultankan ya sekarang. Sigma FCC. Ya. Karena berbeda arah ini berarti kita kurangkan ya. FCB kita kurangkan dengan FCA. Ini mutlak ya. Artinya mutlak itu pokoknya harus selalu positif. Kita ambil selisihnya aja. Ini 16 dikurangi 9/2. Kan ini kan 4,5 ya. 16 dikurangi 4,5. Berarti 16 kurangi 4,5. 11,5 ya. 11,5 kali 10 pangkat min 3 Newton. Arahnya kemana? Yang paling besar yang mana? Yang kanan apa yang kiri? Ternyata yang paling besar yang kiri. Berarti arahnya bakal ke kiri ya. Gitu. Ini kesimpulannya ya. Nah, cara mengerjakannya seperti itu ya. Jadi kita cari dulu interaksi masing-masingnya. Baru nanti kita selisihkan. Gimana Kak kalau dua-duanya ke kanan? Ya kalau dua-duanya ke kanan berarti kamu tambah. Artinya searah kan. Tapi kalau dia berbeda ya arahnya. Seperti itu berarti tinggal kamu selisihkan ya. Nah ini adalah contoh soal tipe yang kedua. Nah di tipe yang kedua ini ada sudut ya. Jadi perhatikan ada sudutnya nih ya. Ada sudut. Nah cara mengerjakan sama kayak tadi. Prinsipnya kita lihat dulu prinsip arah ya. Kita lihat prinsip arah. Oke, kita lihat pertanyaannya dulu. Berapa gaya pada muatan B? Berarti kita fokus di muatan yang B ya. Dia punya berapa interaksi? Perhatikan, dia punya 2 interaksi ya. Nah, kita tarik ke bawah deh ini ya. Supaya nanti nggak ketukar. Nggak nimpah gitu. Kita kerjain di sini. Dia punya 2 interaksi. Yang pertama dengan A. Yang kedua dengan yang C. Ini negatif, ketemu positif dulu. Dia bakal kemana? Ketarik ke atas kan. Berarti yang ke atas ini kita sebut sebagai FB dengan si A. Nah kemudian negatif ketemu positif ya berarti tarik juga ke kanan. Ini FB dengan C. Kalau kita gambarkan ya arah daripada gayanya yang pertama itu dia ke atas, yang kedua dia ke kanan. Nah kayak gitu kan. Yang ke atas tadi apa? FBA, sedangkan yang ke kanan adalah FBC. Nah, di sini ada sudut pertemuannya ya. Nah, ini kita lihat siku-siku. Kalau siku-siku berarti 90 derajat ya. Kelihatan nggak? 90 derajat. Nah, seperti biasa kita cari FBA sama FBC ya. FBA dulu. Ya, rumusnya kan tadi 9 kali 10 pangkat 9. QB-nya berapa? QB-nya itu di sini 4. Masih mikro, berarti kita kali 10 pangkat min 6. Kemudian muatan yang A-nya 2. 2 kali 10 pangkat min 6. Kemudian kita bagi dengan jaraknya. Jaraknya berapa? Jaraknya 3 meter ya antara B dengan A. Berarti 3 kuadrat. Ini kan tinggal dicoret nih. 9 sama 9 ya. Berarti tinggal tersisa berapa? 4 dikali 2. 4 kali 2 berapa? 8 ya? Berarti 8 kali 10 pangkat berapa? 9 dikurangi 6, 3. 3 dikurangi 6, min 3. Oke, sekarang kita cari yang FB dengan yang C ya. Sama sih. Ini 9 kali 10 pangkat 9. QB-nya 4 kali 10 pangkat min 6. QA-nya berapa? 2 ya. QC-nya 6. 6 kali 10 pangkat min 6. Kemudian kita bagi dengan jaraknya 3 ya. Nah, ini kan sama. Sebetulnya kita coret. 9 sama 9 kan. Habis itu kita kalikan 6 kali 4. Berarti 24 kali 10 pangkat min 3 Newton. Nah, ini jangan ditambah, jangan dikurang karena bentuknya seperti ini. Nah, untuk menghasilkan vektornya ya, vektor resultannya nanti bakal ke tengah-tengah sini. Itu pakai rumus ya. Jadi sigma FB, si FB-nya bakal kemana? Bakal ke tengah-tengah sini. Cara mengerjakannya pakai rumus ini. Lihat, jadi kita bikin akar dulu. Ini. Nah, kemudian kita masukin gaya yang pertama siapa di sini? FBA ya. FBA kuadrat ditambah gaya yang kedua. Rumusnya seperti itu terus ya nanti. Ditambah 2 dikali FBA sama FBC
dikalikan dengan cos theta. Nah, tetanya di sini ada 90 ya. Nah, coba perhatikan teman-teman, kalau misalkan tetanya 90, ini menjadi keuntungan sebenarnya buat kita. Kenapa? Karena cos 90 itu nilainya 0. Artinya, dari sini sampai sini jadinya 0 ya. Berarti yang kita ambil hanya bagian sini doang dong, ya. Nah, langsung aja berarti sama dengan apa? Nah, kita hanya ambil bagian sininya doang nih ya. Nah, kita ambil. Berapa nih FBA-nya? Langsung aja. FBA-nya tadi adalah 8 ya kalau nggak salah ya. Nah, 8 kali 10 pangkat min 3 sama nanti FBC-nya 24 ya. Jadi 8 kali 10 pangkat minus 3 ini kuadratkan ya teman-teman. Ditambah 24 kali 10 pangkat minus 3 ya. Kuadrat. Ini garisnya kurang panjang. Nah, ini cara menghitungnya jangan dikuadrat satu-satu ya, nanti bakalan lama pas ngakalinnya. Jadi caranya gini. Kamu punya hubungan antara 8 sama 24 ini. Hubungannya apa? Hubungannya seperti ini. Ya, kita bikin akar lagi. Coba perhatikan 24 itu adalah 8 dikali 3 ya. Benar nggak? Jadi kalau kita misalkan deh A, ini kita misalin A nih, ya. Kita misalin A gini. A-nya itu adalah A nih. A sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 3 gitu ya. Berarti ini kan A kuadrat dong ya. Ya kan? A kuadrat kan? A kuadrat. Tambah, nah ini kan 24 itu 3 kali dari sini. Jadi 3A. 3A kuadrat. Nah, berarti jadi apa nih? Langsung aja dikuadrat di dalamnya. Berarti jadinya A kuadrat ditambah 9A kuadrat. Nah, jadinya 10A kuadrat kan? A kuadratnya keluar, jadi A akar 10. Nah, sekarang balikin lagi. A-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 3 akar 10 Newton ya. Nah, itu cara pemisalan ya, cara cerdas supaya kamu nggak usah kuadratin satu-satu, karena nanti bakal diakarin lagi, capek-capek gitu ya. Ini kita misalin, karena ada korelasi atau hubungan antara 8 sama 24 gitu ya. Oke, itu adalah tipe soal yang ke 2 ya. Nah, sekarang kita bakal coba tipe soal yang ketiga gitu ya. Kita bakal coba tipe soal yang ketiga. Oke, di sini adalah tipe contoh soal yang ketiga ya. Nah, apa katanya tipe ketiga? Ada gaya yang 0 atau ada kuat medannya yang 0 gitu ya. Kita lihat, jika muatan B memiliki gaya 0, maka jarak muatan B dari A berapa? Nah, ini di sini berapa? Nah, jadi ada langkah-langkahnya. Gampang kok. Jadi kamu perhatikan dulu, B ini kan punya 2 interaksi ya. Coba, ini ketemu A, dia ketarik kan. FBA. Kemudian ini ketemu dengannya ini juga ketarik kan. Ya, ini ketarik juga nih. FBC. Nah, jadi syaratnya supaya dia itu resultannya 0 atau tidak memiliki gaya, itu harus selalu berlawanan ininya. Karena kalau dia searah, ditambahin misalkan ya. Mungkin nggak kalau ditambahin hasilnya 0? Nggak mungkin. Jadi memang syarat yang pertama harus berlawanan resultannya. Nah, ini sudah match ya. Ya, resultan harus berlawanan ya. Ini menjadi syarat daripada tipe ketiga ya. Nah, di sini ternyata sudah tepat ya. Jadi si B ini dia mungkin gitu ya. Dan masuk akal untuk memiliki gaya 0 karena resultannya berlawanan. Nah, kalau dia berlawanan, akibatnya apa? Kan gini, sigma FB ya. Ini adalah, nah ini kan berlawanan, kita kurangin kan. FBA dikurangi FBC. Ini kan 0 nih, FB-nya ya. Jadi B memiliki 0. Mungkin, kenapa mungkin? Karena dia negatif. Ya, atau berlawanan arah. Karena kalau dia searah, ditambah misalkan nggak mungkin hasilnya 0 gitu ya. Nah, ini tinggal kita pindah ruas saja. Jadi FBC-nya ke kiri, jadi positif. Ini sama dengan FBA. Ya, masukin rumusnya. Berarti K, QB, QC. Kalau yang ini K, QB, QC ya. Kemudian dibagi itu kan. Dengan jaraknya. Ini jaraknya RBC kuadrat. Ini R. Kok dua-duanya BC? Oh, ini BA ini. Ini RB dengan A kuadrat. Yuk, ada yang bisa dicoret gak? Teman-teman, ada. K-nya sama QB-nya kita coret, ya kan?
Jadi tinggal tersisa siapa di sini Ki C, Ki-nya berapa langsung masukin aja. Jadi ujung-ujungnya yang B ini nggak bakal kepake Ki-nya ya, karena kecoret. Yang ditanya di sini nggak bakal kepake. Jadi kita cuma fokus ke muatan yang temannya ya, muatan yang lainnya. Yuk Ki-nya 9 masukin. 9 ya. Sama dengan ini Ki A-nya berapa? Ki A-nya sini 4. Nah, ini mikrokolom nggak apa-apa di sini ya, karena kalau persamaan kayak gini nanti bakal kecoret ujung-ujungnya. Oke, langsung masukin jarak B dengan C, jarak B dengan A, B dengan C ini. Nah, ini ya kita kan nggak tahu, yang kita tahunya dari sini ke sini 10. Jadi kita bakal misalin X ya, tapi ke yang muatannya kecil. Coba 4 sama 9 kecil mana? Jangan lihat positif negatifnya ya, tapi lihat angkanya. Kan lebih kecil 4 nih. Nah, yang kecil ini kita misalin jaraknya X. Berarti yang ini ke sini berapa? Sisanya ini kan 10 dikurangi X ya. Ini berarti 10 min X ya. Jadi FBC-nya 10 min X, FBA-nya X ya. Ini 10 min X kuadrat, ini adalah X kuadrat. Nah, habis ini gimana? Kita bakal akarkan ya, diakarkan semuanya. Karena ini enak nih, bilangan-bilangan kuadrat semuanya. Akar 9 3 ya. Terus akar 4 itu 2. Nah, sekarang pernya. Akar dari 10 min X kuadrat ya 10 min X kan berarti. Akar dari X kuadrat berarti adalah X ya. Nah, di sini kan tinggal dikali silang tuh enak ya. Dikali situ, ini kali situ kan. Jadinya 3X sama dengan 20 min 2X ya. 2X-nya pindah jadi positif, 5X sama dengan 20. Berarti X sama dengan 4 ya. Oh, berarti X-nya 4 cm. Berarti jarak dari sini ke sini berapa? Yang ditanya B dari A. Ya B dari A berarti X, berarti 4 cm. Ini berarti 10 dikurangi 4, 6. Jadi yang ini 6 cm, yang ini 4 cm. Itu baginya ya. Karena pertanyaannya jarak dari B ke A. Berarti RBA ya sama dengan X sama dengan 4 cm ya. Kesimpulannya kayak gitu. Jadi itu tipe yang ketiga ya. Oke, bisa dipahami ya sampai situ ya. Sip. Nah, sekarang baru kita langsung ke yang kedua ya, pembahasan yang kedua. Kalau yang pertama itu tadi adalah besaran vektor, dia punya nilai dan arah. Nah, di besaran yang kedua ini skalar. Dia hanya punya yang namanya nilai. Artinya kalau dia cuma punya nilai positif atau negatif, ya ini harus masuk rumus ya. Harus masuk rumus, oke? Karena dia hanya punya yang namanya nilai ya. Berbeda dengan yang namanya besaran vektor. Kalau besaran vektor dia ada arah, jadi positif negatifnya untuk arah. Kalau di sini dia cuma skalar. Nah, lalu apa saja yang masuk ke dalam besaran skalar? Nah, ada dua juga ya. Kalau tadi di besaran vektor itu ada gaya ya dengan kuat medan, sedangkan di skalar ya itu ada energi potensial listrik dan ada potensial listrik ya, atau beda potensial. Oke. Nah, kemudian nanti juga ada hubungannya seperti ini. Coba kita perhatikan dulu rumusnya ya. Ini sama kayak tadi kan sebetulnya K-Q per R, tapi bedanya untuk besaran skalar ini jaraknya nggak kuadrat ya, jadi jaraknya cuma R. Tapi kalau potensial listrik itu juga R ya. Pokoknya kalau skalar R jaraknya. Kalau yang tadi ini R kuadrat. Perhatikan ya. Oh, di sini cuma R. Ya sama ya. Sisanya ada K, Q1, Q2, ini pun sama. Nah, hubungannya berarti ya sama. Ya, EP akan sama dengan V dikalikan dengan Q. Karena kalau V ini kita kalikan lagi dengan Q, ya. Ini kan V segini nih. Kita kalikan lagi dengan Q, maka akan sama dengan EP ya. Nah, kita kasih contoh soal dulu ya. Oke, ini adalah contoh soalnya ya. Tentang apa nih? Potensial listrik, berarti tentang V ya. Jadi gampang mengerjakannya ya. Kita mau cari potensial listrik di titik P. Ini titik P di sini. Nah, kamu lihat aja langsung ada berapa muatan di sekitarnya. Ada 3. Langsung aja masukin ya. Berarti VP ya. Kita ganti warna deh. Warna hijau ya. Berarti VP akan sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Jadi nggak ada arah-arah. Langsung aja masukin. Nah, rumusnya apa? Berarti ini kan K Q1 per R1 ya.
Nah ini K Q2 per R2 ya. Ditambah K Q3 per R3. Nah di sini ternyata K-nya kan sama semua nih. Nanti K-nya kita keluarin aja ya. Jadi K-nya kita keluarkan. Jadi tinggal Q1 per R1 ditambah Q2 per R2 ditambah Q3 per R3 gitu kan ya. Nah, sekarang kita masukin Q1-nya berapa di sini? Q1 di sini adalah mana nih? Nah, ini. Plus ya. Ini masukin plusnya 1 kali 10 pangkat min 12. Oke. Nah, jadi gini, 1 kali 10 pangkat min 12 ya. Dibagi jaraknya. Jaraknya 5 cm. Jadi kalau 5 cm harus 5 kali 10 pangkat min 2 ya. Ditambah Q2-nya berapa? Q2. 2 kali 10 pangkat min 12. 2 kali 10 pangkat min 12. Jaraknya 3 cm. Jadi 3 kali 10 pangkat min 2 ya. Nah yang terakhir Q3. Q3 ini min 1 kali 10 pangkat min 12 ya. Min 1 kali 10 pangkat min 12 jaraknya adalah 5 cm. Berarti 5 kali 10 pangkat min 2. Ternyata yang ini sama ini kan sama nih. Tapi tandanya beda. Berarti kalau kita jeli ini bisa dicoret ya. Sehingga yang tersisa tinggal apa? Tinggal K. K-nya 9 kali 10 pangkat 9 dikali ini. Ya. 2 per 3 kali 10 pangkat. Ini jadi berapa nih? Min 12 dikurangi min 2. Jadinya min 10 ya. Ini kan tinggal dicoret-coret ya. 9 dikali 2 18. 18 dibagi 3 adalah 6 ya. 6 kali 10 pangkat berapa? 9 dikurangi 10. Min 1. Nah, itu sama dengan 0,6. Satuannya jangan lupa volt ya. Karena potensial listrik. Oke, ini adalah Vp-nya ya. Itu ya. Jadi gampang ya kalau skalar dia kita nggak usah lihat arah. Kita cuma lihat saja nilai-nilainya langsung ya. Oke, ini adalah contoh yang kedua. Ini tentang energi potensial listrik sekarang ya. Nah, jadi di sini jika titik P memiliki muatan Q, maka energi potensial di titik P adalah, nah kita cari dulu potensial listrik di P ya. Vp ingat tadi karena dia dipengaruhi 3 muatan, ini identik semua ya. Berarti nanti langsung aja V1 ditambah V2 ditambah V3 ya. Itu ya. Nah, kemudian kita jabarin tadi rumusnya apa? Ini K. Karena Q-nya semua sama ya. Sama kan semuanya? K Q per R ya. Ini juga sama kan? K Q per R. Ditambah K Q per R. Nah, tapi kita nggak tahu R-nya berapa. Jarak dari sini ke sini berapa. Nah, ini kita bisa gunakan konsep daripada segitiga sama sisi ya. Jadi ini kan ke sini tinggi nih. Atau ini ke sini juga tinggi nih. Ini ke sini juga tinggi ya. Tinggi segitiga sama sisi. Rumus cepatnya adalah, ingat ya, setengah sisi akar 3. Ya, masukin sisinya berapa? Sisinya 2 akar 3 nih. Berarti setengah dikali 2 akar 3 dikali akar 3. Jadinya ini 2 kita coret. Akar 3 kali akar 3 dapatlah 3. Berarti tinggi segitiga sama sisinya itu adalah 3. Dari sini ke sini 3 ya. Dari sini ke sini 3. Dari sini ke sini 3 tingginya. Tapi ini kan nggak nyampe tinggi. Dari sini cuma sampai sini. Nah, cara cepatnya untuk segitiga sama sisi. Ya, jadi ini sama ini beda. Ini sama ini beda. Lebih panjang yang mana Kak? Lebih panjang yang ini. Ini berapa perbandingannya Kak? Yang ini 2, yang ini 1. Jadi perbandingannya 2 banding 1. Jadi di sini ke sini itu 2 per 3-nya teman-teman ya. Ingat 2 per 3 dari tinggi. Sedangkan ini ke sini 1 per 3 dari tinggi. Ya. Berarti berapa Kak? Dari sini ke sini. Udah, berarti jaraknya adalah 2 per 3 dari tingginya. Tingginya 3. Coret-coret berarti tingginya 2 meter ya. Nah, jarak dari sini ke sini 2 meter. Sedangkan yang di sini ke sini 1 meter ya. Jadi perbandingannya 2 banding 1. Ini 2 meter ya. Nah, karena kita udah tahu R-nya, kakinya biarin aja. Kaki. Ini kan semua sama nih teman-teman ya. Ini semua identik sebenarnya. Ini ditambah ini ditambah ini. Berarti 3 ini kan. 3 kaki R. Nah, sekarang R-nya ganti 2 ya. 3 per 2 kaki. Ini Vp-nya. Nah, sekarang kita mau nyari EP. Kita lihat hubungan V dengan EP tadi apa?
EP sama dengan V dikalikan dengan Q. Oke, EP sama dengan VP dikalikan dengan QP-nya. VP-nya kita udah dapat 3/2 kaki. Ya. QP-nya, muatan si P-nya berapa nih? Jika titik P memiliki muatan plus Q. Jadi kalikan lagi dengan Q. Jadi apa? 3/2 kaki kuadrat. Dah sampai situ aja. Simple ya, nggak usah dijabarin. Kalau misalkan pengen dijabarin ini, ya udah 9 kali 10 pangkat 9 gitu ya. Tapi Q-nya kan nggak bisa dijabarin. Soalnya diketahui cuma Q doang, pakai variabel gitu ya. Oke, jadi itu untuk yang energi potensial ya. Nah, teman-teman jangan lupa, ini kan di besaran skalar. Tadi ada apa aja? Ada energi potensial listrik, kemudian potensial listrik dan hubungannya. Nah, ada satu lagi ya. Jadi yang keempat adalah usaha ya. Jadi kalau di besaran skalar ada yang namanya usaha. Nah, ini adalah usaha. Jadi definisinya itu apa sih? Energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan dari satu titik ke titik yang lain. Atau bisa juga didefinisikan sebagai perubahan daripada energi potensial di titik satu dengan di titik yang lain ya. Atau EP2 dikurangi EP1. Nah, untuk contoh soalnya adalah, nah ini adalah contoh soalnya ya. Berapakah usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan positif 15 coulomb, ya, ini yang mau dipindahin ya, dari suatu titik yang potensialnya, jadi ada dua titik ya. Yang pertama potensialnya itu adalah 20 volt ya. Oke, kita cek dulu ini 20 volt ya. Dan yang satu lagi adalah 55 volt ya. 20 volt dan 55 volt. Misalkan di sini 20 volt. Ini 55 volt. Kita mau pindahin si muatan tadi dari sini ke sini ya. Nah, ya. Dipindahkan. Jadi perlu yang namanya usaha. Berapa usahanya? Pertanyaannya, berapa usahanya? Nah, untuk menjawab ini langsung aja, berarti usaha itu didefinisikan sebagai perubahan energi potensial. Berarti EP di posisi akhir dikurangi dengan EP di posisi awal ya. Nah, EP itu tadi kalau dijabarin apa? Hubungannya dengan V. EP adalah V dikalikan dengan Q ya. Benar gak teman-teman? Nih ya. Berarti ini kita tuliskan ya. V2 dikalikan dengan Q. Ini V1 dikalikan dengan muatannya. Karena muatan yang dipindahkannya kan sama. Berarti keluarannya V. Q-nya dikeluarin, sorry. Jadi ini V2 dikurangi V1. Muatannya berapa coulomb tadi yang mau dipindahkan? 15 coulomb. Kemudian kita kurangkan posisi yang di akhir, potensial listriknya 55. Dikurangi yang di posisi awal adalah 20 volt. Sehingga ini 15 dikalikan dengan 35 ya teman-teman. Nah 15 dikali 35 itu adalah 525. Satuannya joule ya. Jadi sama kayak energi potensial ya. Satuannya adalah joule. Yang tadi juga ini joule ya. Joule energi. Oke, jadi itu tentang usaha ya. Gampang lah ya. Jadi energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan dari satu titik ke titik yang lain. Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang apa saja yang masuk ke dalam besaran vektor dan skalar. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang bola konduktor ya. Jadi bola konduktor itu ya adalah suatu bola ya yang memiliki muatan-muatan ya, sehingga dia bisa mengantarkan listrik. Nah, di sini nanti ada tiga rangkuman. Yang pertama itu muatan akan tersebar merata di permukaan bola seperti ini. Kemudian yang kedua adalah kuat medan di dalam bola adalah 0 ya. Jadi medan di dalam bola ini di semua titik yang ada di dalam bola itu bakalan 0 atau tidak ada medan. Dan yang terakhir adalah potensial listrik di dalam bola akan mengikuti potensial listrik di permukaan bola. Contoh misalkan kita punya titik A gitu ya. Nah, kemudian di sini ada titik B. Nah, nanti medannya itu bakal sama. Yang A ini akan mengikuti yang di permukaan sini ya. Akan mengikuti. Nah, kita langsung saja ke contoh soal ya. Kita perhatikan ada sebuah bola ya. Kemudian di bola ini dia memiliki muatan 2 mikrocoulomb dan di sini jari-jarinya 3 cm. Kemudian jarak dari sini ke titik P-nya 2 cm. Tentukan potensial listrik dan kuat medan di titik P. Nah, gimana Kak kalau misalkan di luar? Untuk menghitung potensial listrik ya udah tinggal kita gunakan rumus potensial listrik yang sudah kita bahas sebelumnya di besaran skalar ya. Kaki per R. K-nya 9 kali 10 pangkat 9
muatannya 2 kali 10 pangkat minus 6 karena di situ masih mikro ya. Kemudian kita bagi dengan jaraknya nih 3 cm ya. Oh sorry 5 cm ya. Kita tambahkan 5 kali 10 pangkat min 2. Nah ini kalau kita hitung nanti akan menghasilkan 18/5. 18/5 kali 10 pangkat. Berapa nih? 9 dikurangi 6 3. 3 ditambah 2 5 ya. Atau 18 dibagi 5 itu kan berarti 3,6 ya. Kali 10 pangkat 5 ya. Gitu. Satuannya volt. Nah untuk medan juga sama, karena dia di luar berarti kita hitung menggunakan rumus kuat medan, yaitu kaki per R kuadrat ya. 9 kali 10 pangkat 9, kemudian muatannya 2 kali 10 pangkat minus 6. Nah jangan lupa kalau medan itu nanti kita kuadratkan jaraknya ya, menjadi 25 kali 10 pangkat minus 4. Nah ini tinggal dihitung aja, 18 per 25 kali 10 pangkat 9 dikurangi 6 3, 3 ditambah 4 7 ya. Satuannya Newton per Coulomb, kayak gitu ya. Jadi menggunakan perhitungan biasa. Oke, nah setelah bola konduktor, pembahasan selanjutnya itu adalah kapasitor ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kapasitor, ini rumus umumnya adalah Q sama dengan C dikalikan dengan V. Di mana Q-nya muatan, C-nya itu kapasitor, V-nya itu tegangan ya. Nah, di sini kapasitor berfungsi sebagai cadangan listrik nantinya ya, atau untuk menyimpan muatan-muatan listrik. Nah, ini rumus umum yang harus kamu hafalkan ya. Untuk contoh soalnya, nah ini adalah contoh soalnya ya. Jadi sebuah kapasitor di sini farad ya, farad itu kan berarti nilai kapasitansinya. Kita tuliskan C-nya 200 ya. Di sini ada mili ya, milifarad, berarti kalau kita pengen ke farad dari mili itu dikali 10 pangkat min 3 ya. Atau menjadi 2 kali 10 pangkat min 1 farad. Nah, kemudian di sini juga ada arus ya. Dialiri arus sebesar 10 mili ampere. Berarti I-nya adalah 10 mili ampere. Selama 10 detik ya. Nah, di sini ada waktunya 10 sekon. Yang ditanya adalah berapakah tegangan yang terjadi pada kapasitor. Berarti kita gunakan rumus yang tadi ya. Q sama dengan C dikalikan dengan V ya. Nah, di sini Q-nya itu kita gunakan definisi arus ya. Jadi Q itu adalah perkalian antara arus dengan waktu ya. Arus dengan waktu, kemudian kita masukin C dikali V. Nah, I-nya kita masukin 10, ini ada mili, berarti kita kalikan 10 pangkat minus 3 ya. Jadi 10 kali 10 pangkat minus 3 dikalikan waktunya 10 sekon. Nanti kita bagi dengan C ya. C-nya kita pindah ruas ke sini. C-nya adalah berapa di situ? 2 kali 10 pangkat min 1 sama dengan V. Nah, ini tinggal kita hitung secara matematik aja. Ini kan jadinya 10 kali 10 100. 100 ini tinggal 10 pangkat min 1 nih. Nanti min 1-nya kita coret, berarti tinggal setengah ya, atau 0,5 volt. Di sini kita pengen satuannya itu mili ya. Kalau balik ke mili kita kalikan 1000 ya. Jadi 500 volt ya itu. Nah, ada di sini. Ternyata jawabannya nanti adalah yang B ya, milivolt. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di sini ada kapasitor plat sejajar ya. Jadi yang namanya kapasitor itu nanti bentuknya plat ya. Jadi ada 2 plat yang sejajar. Nah, seperti ini. Nah, kemudian nanti ada jarak gitu. Nah, di sini ada ya, di sini merupakan permeabilitas vakum ya. Permitivitas vakum, sorry. Nilainya adalah 8,85 kali 10 pangkat minus 12 ya. Jadi kalau di antara 2 platnya ini adalah udara ya gitu, atau vakum. Kalau misalkan di sini ada sisipan bahan ya, misalkan ada logam atau bahan apapun itu, nanti ada nilai K ini di sini, konstanta di elektrik ya, atau sisipan bahan. Kemudian A-nya di luas plat ini, luasnya ya. Kemudian yang D-nya ini jarak antar plat ya. Jadi kita bisa hubungkan nanti ya, antara jarak, semakin jauh jarak berarti kan harusnya semakin kecil juga ya nanti nilai kapasitansinya. Nah, kemudian di sini juga ada energi pada kapasitor. Di sini kakak bagi 2 rumus. Yang pertama adalah setengah CV kuadrat dan yang kedua adalah setengah Q kuadrat per C ya. Jadi bedanya kalau yang atas kita pakai tegangan, yang bawah kita pakai muatan ya, pakai Q. Nah, untuk contoh soalnya kita kasih, diketahui sebuah kapasitor keping sejajar dengan luas keping, kita langsung taruh saja A-nya 50 cm persegi ya.
Nah, cm persegi kita rubah dulu ke meter persegi, artinya dikali 10 pangkat minus 4, ya, menjadi 5 kali 10 pangkat minus 3 meter persegi. Nah, jarak antar kepingnya, berarti D-nya ya, itu 1 mm. Berarti kita rubah ke meter, tinggal dikalikan 10 pangkat min 3. Kemudian, jika kapasitor itu diberi tegangan sebesar 500 volt, ya, maka besarnya kapasitas kapasitor dan energi kapasitor tersebut adalah berapa? Berarti di sini kita akan hitung dulu nilai kapasitansinya dulu ya, kapasitas C-nya dulu. Nah, kalau C kita menggunakan rumus yang tadi, plat sejajar ya, epsilon dikalikan dengan A K per D ya, supaya garis supaya lurus per D. Nah, epsilon ini adalah tadi 8,85 kali 10 pangkat minus 12, kemudian luasnya adalah 5 kali 10 pangkat minus 3. Nah, di sini kan tidak ada sisipan bahan ya, berarti kita anggap saja 1 ya, atau nilai K-nya itu tidak ada ya. Tinggal kita bagi dengan jarak antar platnya, yaitu 10 pangkat min 3 ya, 1 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini kalau kita hitung nanti akan menghasilkan 44,25 ya, kali 10 pangkat minus 12 farad ya. Ini kan coret. Ya tinggal kaliin aja 8,85 kali 4. Nah, kemudian kita akan cari yang kedua adalah energi. Ya, energi kita bisa gunakan dua rumus. Nah, kita menggunakan yang ada potensial listriknya ya, karena di sini ada V-nya. Jadi setengah CV kuadrat. Nah, pakai yang ini tadi. Nah ya, yang pertama gitu. Udah langsung aja masukin angkanya setengah. C-nya itu 44,25 kali 10 pangkat minus 12. Kemudian tegangannya tadi 500 ya. 500 dipangkatkan 2. Nah, ini tinggal dihitung saja menggunakan perhitungan matematik. Nanti akan menghasilkan 553,125 ya, kali 10 pangkat minus 8 Joule. Nah, jadi kita bisa menghitung kapasitansi dulu, kemudian kita menghitung energi ya. Nah, kemudian yang terakhir, bahasan yang terakhir itu tentang rangkaian pada kapasitor. Ya, jadi kapasitor pun ada susunannya ya. Di sini kita bagi dua, ya, ada seri ada paralel umum ini. Kalau seri biasa dia tidak bercabang, sedangkan paralel itu bercabang. Nah, di sini kapasitor itu disimbolkan dengan dua garis sejajar ya. Beda dengan tegangan. Kalau tegangan itu dia ada panjang pendek ya. Nah, di mana itu menandakan ada dua kutub ya, positif dan negatif. Nah, kalau seri itu muatannya bakal sama ya. Jadi muatan yang mengalir atau tersimpan di C1 dengan di C2 itu bakalan sama karena dia tidak bercabang. Tapi tegangannya beda ya. Sedangkan untuk paralel ini tegangannya bakal sama ya. Tapi untuk muatannya sendiri ya nanti akan berbeda ya gitu. Karena nanti kan terbagi tuh ada cabang. Nanti artinya arus atau muatan yang tersimpan di setiap kapasitornya bakal berbeda ya. Nah, untuk menyederhanakan kapasitor ini atau kita hitung kapasitor penggantinya atau gabungannya, kita bisa hitung yang seri ini menggunakan rumus 1 per ya. Jadi 1 per C seri, nanti 1 per C1 ditambah 1 per C2 ya. Dan seterusnya. Kalau misalkan dia paralel, tinggal ditambahin saja ya. C1 ditambah dengan C2 ya. Kalau ada 3 berarti 3 kali. Oke, nah ini untuk contoh soalnya ya. Jadi di sini ada suatu rangkaian, ada 4 kapasitor. Yang ditanyakan di sini adalah nanti kita bakal mencari ya total daripada muatannya ya. Jadi muatan yang mengalir di kapasitor ini berapa gitu, di rangkaian ini. Berarti kita bakal gunakan rumus umum yang tadi ya di sini. Q sama dengan CV ya. Artinya Q total itu akan sama dengan C total dikalikan dengan V total gitu ya. Nah, cuman kita belum tahu nih C totalnya berapa. Makanya kita gabungin dulu. Ini kan 3 paralel nih. 1, 2, 3. Kalau paralel tadi tinggal di ditambah ya. Jadi berapa? 3 ditambah 3 ditambah 3 ini ya. Jadinya nanti menghasilkan 9 ya. Jadi ini 9 farad. Nah, kemudian nanti kita bakal paralelkan dengan yang 2 ini ya. Yuk kita paralelkan dengan yang 2 ya. Jadi 1 per CV. Kita hitung di sini deh. Bisa ya. 1 per C seri,
1/2 ditambah 1/9. Samain penyebutnya 18. Jadi 9 ditambah 2, 11/18 ya. Nah kemudian nanti kita balik ya, karena ini kan masih 1/CS. Berarti CS-nya itu adalah 18/11 farad. Setelah kita dapatkan C gabungannya ya, tinggal kita masukin ke sini. 18/11 dikali tegangan totalnya 10. Berarti jadi 180/11 kulum ya. Nah ini adalah muatan yang mengalir di rangkaian ini. Nah, jadi itu materi yang bisa kakak sampaikan di listrik statis ya. Nah, jadi itu pembahasan tentang listrik statis. Silakan kamu pelajari lagi dan kamu catat, kemudian kamu pahami kembali. Nah, kakak sudah sediakan untuk latihan soal. Nanti kalian kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. See you di next video. Sampai jumpa.